Lebih lengkap perkembangan penyidikan kasus pemilik daycare yang menganiaya anak akan dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV. Sudah ada Atika Azura dari Pekanbaru Riau. Selamat pagi Atika. Atika, jadi apa sebenarnya menjadi motif pelaku ini tega menganiaya anak yang sedang dititipkan? Kalau tidak salah ini kalau kita lihat videonya bahkan direkam oleh salah satu mantan karyawannya. Baik, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Memang sejatinya motif yang menjadi alasan penganiayaan di daycare di salah satu kota Pekanbaru ini, salah satunya terkuak adalah anak yang agar tidak membuang air besar atau tidak ke kamar mandi. Jadi dari pengakuan tersangka WF, tersangka mengatakan bahwasannya kaki yang dilaban serta tidak diberi makan merupakan salah satu upaya yang dilakukannya agar sang anak tidak buang air besar dan tidak ke kamar mandi. Namun alasan ini tentunya tidak bisa diterima oleh pihak kepolisian dan sampai sejauh ini sudah ada 5 orang saksi yang terus diperiksa agar pihak kepolisian Polresta Pekanbaru dapat mengetahui lebih lanjut apa motif dibalik dari penganiayaan ini. Serta seperti yang diketahui Adisti dan juga saudara, bahwasannya terkuaknya kasus daycare di kota Pekanbaru ini akibat adanya video yang direkam oleh mantan pengasuh dari daycare tersebut, di mana kejadiannya itu tepat di tanggal 26 Mei 2024. 26 Mei 2024 sang mantan karyawan ini memberitahu kepada orang tua korban, dan pada tanggal 31 Mei 2024 orang tua korban telah melaporkan kepada pihak kepolisian serta baru ditetapkan menjadi tersangka dan resmi ditutup daycare tersebut di bulan Agustus ini. Begitu laporan selengkapnya, Adisti. Iya, itu jadinya laporannya itu bulan Mei, tapi baru ditetapkan sebagai tersangka pemilik daycare-nya ini di bulan Agustus, begitu ada jeda 3 bulan. Nah, kalau kita melihat daycare tempat penitipan anak tersebut, informasinya benar tidak berizin dan sudah berapa lama ini beroperasi? Baik Adisti dan juga saudara, untuk izin operasi sendiri memang sejauh ini dari pihak kepolisian Polresta Pekanbaru serta dinas terkait, termasuk dinas pendidikan mengatakan bahwa daycare tersebut tidak berizin, dan untuk operasi sendiri kami belum mengetahui secara pasti kapan daycare ini berdiri. Yang jelas dari hasil pemantauan Polresta Pekanbaru memang terbukti bahwasannya daycare yang berbentuk seperti rumah ini belum ada izin sama sekali. Untuk itu Kak Seto sebagai Ketua LPAI juga mengatakan kepada Dinas Pendidikan untuk segera menutup daycare yang tidak berizin sehingga tidak ada terjadi kesalahan dan juga penganiayaan seperti ini kembali terjadi di Kota Pekanbaru, baik itu di Indonesia. Miris sekali ternyata daycare yang tempat lokasi tersebut tidak berizin, bahkan ada satu anak yang menjadi korban. Apakah polisi juga membuka posko aduan, kemungkinan masih ada korban-korban lainnya yang kemudian menjadi tindakan dugaan kekerasan ini? Baik saudara dan juga Adisti, memang saat ini korban sendiri masih terindikasi hanya 1 orang berusia 5 tahun, namun memang kepolisian sampai saat ini masih terus melakukan penyelidikan serta melakukan pengecekan sesuai yang dikatakan oleh Kompol dari Juwana Putra selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, yang mengatakan bahwa akan mengecek list nama orang tua yang telah menitipkan anaknya di daycare tersebut serta memeriksa satu persatu apakah ada korban lain, karena bisa dilihat bahwasannya korban mengalami trauma yang cukup berat serta melalui penitipan tersebut korban juga mengalami gangguan traumatis yang cukup hebat serta takut untuk beranjak ke sekolah. Sejauh ini hanya itu laporan yang bisa kami sampaikan, Adisti. Oke, terakhir singkat saja Azura, bagaimana proses pendampingan psikologi terhadap korban anak yang Anda sebutkan masih mengalami trauma? Baik Adisti, untuk penanganan korban sendiri saat ini LPAI Indonesia termasuk ketua yaitu Kak Seto telah turun tangan langsung ke Kota Pekanbaru untuk meninjau bagaimana keadaan sang anak, karena bisa dikatakan bahwasannya jangan sampai korban bisa dilupakan karena teganya perbuatan pelaku tersebut. Mungkin untuk pendampingan sendiri dari laporan yang kami dapatkan dari Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, mereka akan melakukan pengecekan psikologi secara mendalam terhadap anak tersebut sehingga itu juga bisa nantinya menjadi titik berat dalam melakukan penentuan hukum dari sang tersangka. Dan untuk pendampingan sendiri tentunya LPAI terus mengawal agar sang korban bisa mendapatkan pelayanan serta pengawalan dari dokter psikologis sehingga sang anak bisa kembali ceria seperti dahulu.
Oke, proses pendampingan psikologi ini harus terus dilakukan terhadap korban anak yang sampai saat ini memang masih trauma, termasuk juga penertiban yang dilakukan oleh polisi dan juga dinas pendidikan terkait untuk menertibkan sebenarnya daycare-daycare yang tidak berizin. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Atika Azura melaporkan langsung dari Pekanbaru Riau.